and then decision of treatment, and then follow. Kementerian Kesehatan mengungkapkan kanker payudara merupakan salah satu penyakit yang masih menyumbang angka kematian tertinggi di Indonesia. Wanita waspadalah, data Badan Kesehatan Dunia WHO, 1 dari 8 wanita meninggal setiap tahunnya akibat kanker payudara. Kita tahu sendiri, fokus dari Kementerian Kesehatan adalah penyakit katastrofik yang menyumbang pembiayaan tertinggi, salah satunya itu cancer. Halo Sobat Millennials, kami dari tim PKM-RE dengan judul Eksplorasi Potensi Tanaman Endemik Sulawesi Tengah Begonia Wellemi dalam pengembangan obat anti kanker payudara secara in silico dan in vitro. Saksikan video kami ya. Nah, kalian pasti penasaran kan apa sih yang akan kita bahas di video ini? Jadi, kita akan bahas mengenai PKM-RE atau Program Kreativitas Mahasiswa Riset Eksakta, yang merupakan salah satu jenis program kreativitas mahasiswa yang berfokus pada fenomena ilmiah seperti hukum fisika, kimia, maupun biologi. Nah, PKM-RE ini bertujuan untuk mengungkap hubungan sebab akibat, aksi reaksi, rancang bangun, perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau budaya, baik dalam aspek eksperimental maupun deskriptif. Sesuai dengan makna khusus dari PKM ini, yaitu inovatif dalam menemukan suatu kebaruan atas suatu fenomena atau membuktikan suatu hipotesis baik pada satu disiplin ilmu maupun multidisiplin, sehingga menghasilkan suatu informasi maupun inovasi baru bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan yang ada di masyarakat. Sehingga tujuan PKM ini yaitu untuk menumbuhkan minat dan kemampuan riset, pemahaman metode riset, dan cara analisis data, menghasilkan riset berkualitas dan berpotensi untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah, dan dimungkinkan untuk menghasilkan paten yang bermanfaat baik bagi masyarakat, akademik, maupun masyarakat luas. Nah, jadi kanker payudara adalah tumor ganas yang menyerang jaringan payudara, merupakan penyakit yang paling ditakuti oleh kaum wanita. Meskipun berdasarkan penemuan dan penelitian terakhir, kaum pria pun bisa terkena kanker payudara, namun kasusnya masih jarang terjadi. Pada tahun 2022, terdapat 2,3 juta wanita yang terdiagnosis menderita kanker payudara dan 670.000 kematian secara global yang disebabkan oleh kanker payudara. Nah, kanker payudara ini terjadi di setiap negara di dunia pada wanita yang rentang usianya setelah masa pubertas. Namun, angka kejadiannya meningkat seiring dengan waktu. Nah, berdasarkan data Global Cancer Observatory 2018 dari World Health Organization atau yang kita kenal dengan WHO, menunjukkan kasus kanker yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah kanker payudara, yaitu 58.256 kasus atau setara dengan 16,7% dari 348.800 kasus kanker. Nah, menurut Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa angka kanker payudara di Indonesia mencapai 42,1 orang per 100.000 penduduk. Nah, rata-rata kematiannya itu karena mencapai 17 orang per 100.000 penduduk. Nah, adapun tujuan dari inisiatif kanker payudara global oleh WHO atau yang dikenal dengan GBCI adalah untuk mengurangi angka kematian akibat kanker payudara secara global sebesar 2,5% per tahun, sehingga mencegah 2,5 juta kematian akibat kanker payudara secara global antara tahun 2020 dan 2040. Mengurangi angka kematian akibat kanker payudara secara global sebesar 2,5% per tahun akan mencegah 25% kematian akibat kanker payudara pada tahun 2030 dan 40% pada tahun 2040 yang terjadi pada wanita di bawah usia 70 tahun. 3 pilar utama untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama adalah promosi kesehatan untuk deteksi dini, yang kedua diagnosis tepat dan waktu, dan manajemen kanker payudara yang komprehensif. Oleh karena itu, tim kami siap menjadi bagian dari 3 pilar WHO untuk membantu pengembangan obat kanker payudara melalui komputasi farmasi dan pengujian in vitro. Begonia merupakan tumbuhan liar yang tumbuh di hutan-hutan basah. Tumbuh dengan baik di tempat-tempat lembab, tanah berhumus, dan di tempat yang sedikit ternaungi, mulai dari ketinggian 900 meter hingga 2.300 meter di atas permukaan laut.
Nah, salah satu spesies dari tanaman begonia adalah Begonia wilemi yang merupakan endemik Pulau Sulawesi Tengah, ditemukan pada habitat perbukitan kapur dan arung rendah. Flora ini tumbuh merayap pada bongkahan batu kapur atau menempel secara vertikal pada dinding-dinding batu kars atau batu kapur. Nah, tumbuhan ini dikoleksi dari wilayah di Kabupaten Luwu, Sulawesi Tengah. Secara morfologi, daun begonia kecil, bulu indumentum yang jarang dan berbulu pada permukaan lamina adaksial. Bunga majemuk jantan monofasial sederhana. Begonia merupakan tanaman endemik Sulawesi Tengah yang mengandung senyawa metabolit sekunder berupa tanin, flavonoid, dan polifenol, yang dimana pada daunnya mengandung tanin, sedangkan pada batang dan bunganya mengandung flavonoid dan polifenol yang kaya akan antioksidan dan berkhasiat sebagai pengobat tradisional, penghilang batuk berdahak, dan demam. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana para peneliti menggunakan teknik canggih untuk mempelajari tanaman Begonia wilemi dalam konteks kanker payudara. Ada dua metode utama yang digunakan, yaitu uji network farmakologi dan molecular docking. Pertama, mari kita bicara tentang uji network farmakologi. Ini seperti membuat peta besar yang menghubungkan semua bahan aktif dalam Begonia wilemi dengan berbagai bagian di dalam tubuh kita. Peta ini membantu kita melihat bagaimana bahan-bahan tersebut bisa berinteraksi dengan sel-sel kanker payudara. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana bahan-bahan tersebut mungkin bisa membantu dalam pengobatan kanker. Sekarang, tentang molecular docking. Metode ini seperti mencoba memasukkan kunci ke dalam gembok. Ini membantu kita melihat dengan lebih detail bagaimana bahan dari Begonia wilemi bisa mengikat secara fisik ke protein spesifik di sel kanker. Dengan mengetahui hal ini, kita bisa menilai apakah bahan tersebut berpotensi sebagai pengobatan efektif untuk kanker atau tidak. Jadi, bagaimana kedua metode ini bekerja bersama? Sebenarnya, mereka saling melengkapi satu sama lain dengan menggunakan network farmakologi. Kita mendapatkan gambaran besar tentang semua kemungkinan interaksi, dan dengan molecular docking kita mendapatkan gambaran detail tentang satu interaksi spesifik pada waktu yang sama. Ketika kita menggabungkan informasi dari kedua metode ini, kita bisa lebih tepat dalam menentukan bahan mana yang memiliki potensi terbesar untuk dikembangkan menjadi terapi kanker payudara. Jadi itulah gambar singkat tentang bagaimana uji network farmakologi dan molecular docking digunakan dalam penelitian kanker payudara. Yang pertama, peningkatan kesehatan masyarakat. Penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan obat baru yang lebih efektif dan efisien dalam mengobati kanker payudara, di mana kanker payudara adalah salah satu penyakit yang paling umum diderita oleh perempuan di seluruh dunia. Dengan menggali potensi tanaman endemik seperti Begonia wilemi, kita dapat menemukan senyawa aktif yang mungkin memiliki sifat anti kanker yang kuat. Selanjutnya, konversi sumber daya alam. Dengan meningkatnya minat dalam penelitian ini, akan ada peningkatan kesadaran tentang pentingnya melestarikan keanekaragaman hayati Sulawesi Tengah, termaksud tanaman endemik seperti Begonia wilemi, melalui pemahaman yang lebih baik tentang nilai ekologis dan medis dari tanaman ini. Masyarakat dapat terlibat dalam upaya konservasi alam. Selanjutnya, peningkatan pengetahuan dan bidang komputasi. Penggunaan metode ini, yaitu metode in silico, dalam penelitian ini menyoroti pentingnya komputasi dalam bidang biologi, kedokteran maupun farmasi. Hal ini dapat mendorong peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pemodelan molekuler dan bioinformatika di kalangan masyarakat, khususnya wilayah yang memiliki potensi tanaman seperti Sulawesi Tengah. Selanjutnya, pengembangan industri farmasi lokal. Jika senyawa ini ditemukan dalam Begonia wilemi termasuk bukti efektif dalam pengobatan kanker payudara, hal ini dapat membuka peluang bagi pengembangan industri farmasi lokal di Sulawesi Tengah. Ini bisa menciptakan lapangan kerja baru dan peningkatan ekonomi lokal sambil meminimalkan ketergantungan pada impor obat-obatan. Selanjutnya adalah edukasi kesehatan dan lingkungan. Penelitian ini dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan lingkungan melalui penyuluhan dan kampanye edukasi, informasi tentang kesehatan payudara, pentingnya konservasi tanaman endemik, dan peran komputasi dalam ilmu biologi, farmasi, dan juga kedokteran dapat disebarkan lebih luas dalam masyarakat.